Halo semuanya, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Oke teman-teman, hari ini gue mau share tentang sesuatu yang sudah kalian request ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu subscriber itu nge-request untuk gue ngebahas tentang bass teman-teman ya, teknik bass. Nah, sebenarnya teknik bass ini tuh masuk ke dalam structure teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bedah lagi dari tren ya, mulai dari teori, kemudian dari tren ya, kemudian structure, kemudian ada price action, momentum. Nah, si teknik bass ini itu adalah bagian dari market structure gitu. Dan langsung aja ya, gue langsung bahas aja. Sekarang kalian bisa perhatikan dulu di sebelah sini teman-teman ya. Nah, jadi apa itu base ya? Jadi base itu sebenarnya gampangnya itu adalah nih gua kasih gambaran dulu ya teman-teman di sini mana nih brush base. Oke, di sini ya gua kasih pengertiannya dulu. Jadi base itu adalah satu kondisi market di mana dia itu berbentuk range ya. Jadi seperti ini base ya. Jadi dia bentuknya range. Nah, range-nya ini bisa kecil, bisa gede ya. Jadi base itu ukurannya itu bisa konsolidasi kecil atau konsolidasi yang cukup besar gitu ya. Gunanya base ini apa? Oh, banyak gunanya ya. Yang pertama, salah satunya ya, ini sebagai area supply and demand ya, SND. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung cari area SND, kalian tinggal cari aja base yang terbentuk gitu ya. Mau kecil, mau besar, itu bisa jadi SND area. Jadi dia tuh tugasnya itu menahan harga ketika dia masuk ke area base ini. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu menunjukkan bisa dijadikan sebagai momentum juga ya. Momentum kok bisa bang dijadiin momentum, gimana ceritanya? Karena kalau misalnya kalian perhatikan ya, base itu yang terjadi apalagi terjadi di setelah harganya itu impulsif gitu ya, atau di setelah marketnya itu lagi trending terus dia membuat secondary reactionnya berbentuk base, itu kemungkinan akan menjadi momentum dalam berupa chart pattern rectangle misalnya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, chart pattern rectangle itu sebenarnya base tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat bentuknya itu konsolidasi juga gitu ya. Oke, jadi itu gunanya. Nah, terus base ini tuh ada beberapa jenis ya teman-teman ya, berdasarkan arah datangnya dari tren yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi gini, misalnya ya, ini gua kasih contoh aja langsung ya, gua kosongin. Oke, nah yang pertama teman-teman ya, namanya itu adalah rally base rally ya. Jadi ini yang pertama rally base rally. Oke, nah ini adalah kondisi di mana ya base-nya itu terjadi setelah impulsif dan kemungkinan arahnya itu akan ke atas lagi. Jadi rally base rally ini bisa kasih kita indikasi untuk continuation ya, atau kelanjutan pergerakan harga. Jadi misalnya gini loh, ada contoh harga bergerak naik seperti ini, seret seret gitu ya. Terus dia membentuk base di sini, set gitu ya. Nah, habis itu kita kan tinggal garisin kayak gini, terus kita lihat dia, oh dia breakout ke atas dan dia melanjutkan ke atas. Nah, fase ini kalau misalnya terjadi seperti ini dinamakan adalah rally base rally. Oke? Nah, seperti itu. Ini mengganggu sekali, teman-teman. Sebentar, saya mute dulu. Oke, saya quit aja dulu. Sip. Nah, terus berikutnya itu yang pertama ya, rally base rally. Yang kedua teman-teman ya, di sini gua new lagi, don't save. Yang kedua itu adalah rally base drop. Oke, nah rally base drop ini sama, dia berasal tuh dari market yang lagi continuation ke atas, dia bikin base di sini, tapi dia ke bawah ya, dia break ke bawah. Nah seperti ini. Oke, biasanya rally base drop ini itu terjadinya di akhir-akhir tren ya. Jadi kalau misalnya dia muncul di chart itu, kalian bisa lihat muncul rally base drop seperti ini, kemungkinan itu dia akan terjadi reversal secara tren ya, seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya drop base rally ya, itu dia mulainya dari tren yang turun seperti ini ya, marketnya turun terus dia bikin seperti ini base ya, terus kemudian kita tandain dan dia break ke atas, dia naik lagi ke atas ya. Ini namanya drop base rally.
Yang keempat, yang terakhir itu adalah drop base drop. Itu dia bentuk turun seperti ini, dia bikin base di sini, terus akhirnya dia drop ke bawah. Ini namanya drop base drop. Jadi ada 4 jenis yang perlu kalian ketahui tentang base ini, teman-teman ya. Nah, terus cara menggunakannya seperti apa? Oke. Pertama, teman-teman yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalau saya ya menggunakan base ini, astaga, sebentar, ini kenapa tidak close ya? Ini saya close dulu sebentar ya, teman-teman, di sini. Oke, sini saya close dulu. Ini kenapa nggak bisa di close ya? Sip. Oke. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan drop base, menggunakan base itu, teman-teman ya, kalian tuh harus pertama, kalau gue biasanya menggunakan ini sebagai yang namanya supply and demand tadi. Ya, jadi ketika dia melakukan breakout, ya, dia sudah bentuk base seperti ini, terus kemudian dia break ya ke salah satu arah, misalnya ke bawah, ya. Terus kalian harus lihat pertama di sini kondisinya seperti apa dalam breakoutnya. Apakah dia diikuti dengan candle yang impulsif atau tidak? Kalau misalnya diikuti candle impulsif, yaitu otomatis kemungkinan dia menipunya tuh sangat kecil. Jadi triknya adalah ketika dia impulsif dan dia koreksi kembali ke atas sini, kalian bisa mencari entry di sekitar sini. Dan itu akan menjadi high probability entry atau entry dengan kemungkinan yang terbaik gitu ya, yang bagus. Nah, kalian bisa open di sebelah sini yaitu untuk sell, kayak gitu ya. Seperti itu basicnya. Dan kemudian sama aja kalau misalnya base-nya break ke atas, terus dia retrace ke bawah, ya tentu break ke atas ini dengan impulsive candle, ya, terus dia retracement ke bawah, kalian bisa entry buy di sini, ya, seperti itu. Jadi cara menggunakan base, yaitu paling efektif dan paling mudah itu seperti itu. Kalian nggak perlu memprediksi misalnya terjadi base di sini ya. Kalian nggak perlu memprediksi ya, ini bakal jadi rally base rally atau rally base drop gitu. Nggak usah ya, kalian tinggal lihat perilakunya, behaviornya atau price actionnya ketika dia breakout di salah satu sisinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalian harus perhatikan ya ketika dia bikin base seperti ini ya, let's say seperti ini, dan dia break ya ke bawah gini, shred gitu ya. Tapi breakoutnya itu ada candle rejectionnya ya, jadi dia tuh ada rejection candle yang seperti ini. Misalnya kalau misalnya dia candlestick, dia bentuknya kayak begini, terus dia bisa ada candle close lagi ke atas, dan akhirnya dia menimbulkan yang namanya false break. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalian bisa langsung entry, teman-teman ya, ketika candle ini close. Ketika candle rejection ini close, kalian bisa langsung entry buy, ya, entry-nya tuh sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia false break-nya dari bawah, kalian entry-nya itu buy. Kalau misalnya dia false break-nya itu di atas kayak begini, kalian entry-nya sell. Ingat teman-teman ya, harus candle-nya close dulu yang di sebelah sini. Ya, seperti itu. Oke? Nah, kenapa teman-teman ya seperti itu bisa berlaku ya? Karena ya sebenarnya kalau misalnya dia melakukan false break seperti itu kan menjadi informasi buat kita, yaitu adalah informasi momentum ya. Nah, kalau misalnya momentumnya sudah ada, terus sudah terkonfirmasi dengan close candle, ya itu akan menjadi high probability entry juga, seperti itu. Oke? Sehingga kalian bisa perlakukan itu dengan sangat luar biasa. Oke? Dan hasilnya juga sangat-sangat bagus. Ya. Langsung saja teman-teman kita coba langsung ke ke market ya. Seperti ini, saya kasih contoh, misalnya kalau kita lihat nih ya, ada base yang terdekat. Nah, ini drop ya atau down. Kemudian dia bikin base di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat dia sini bikin base, thread ke bawah. Nah, kayak begini. Oke. Nah, dia bikin base seperti ini. Ini kalau misalnya kita tarik lagi ke bawah, nih base-nya seperti ini ya. Dia ada 2, kita bikin lagi 1 di bawah seperti ini. Nah, ini jadi pivotnya di sini. Oke. Nah, ini base levelnya ini ya. Range-nya tuh dari sini ke sini ke bawah, ke sini ke sini. Nah, pada saat dia break, thread gitu ya. Kalian harus lihat dia breaknya itu dengan kondisi seperti apa. Nah, kalau misalnya breaknya kayak gini kan tidak ada candle impulsif ya. Kalian nggak usah takut ya, nggak usah entry dulu gitu ya, nggak usah takut. Biarin aja harga ke bawah ya. Dan ketika dia balik lagi ke atas, ke daerah-daerah sini, yaitu misalnya kalau kalian tarik Fibo dari sini ke sini, ya itu kena ke level 618-nya, kalian baru bisa entry ya. Jadi tips and triknya seperti itu untuk trading menggunakan base.
Sama ya, kalau misalnya di sini juga ya kayak begini contohnya, ini bikin base juga. Kalau misalnya kalian lihat di sini base-nya panjang ya. Nah, kayak begini dia bikin base seperti ini. Terus ini juga kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kalian panjangin lagi dia seperti ini. Nah, ini kan juga sama ya, range-nya tuh 3, ini pivotnya juga. Range-nya tuh sebenarnya dari atas ini ke sini. Sama aja, kalian begitu lihat dia break seret ke bawah, jangan langsung entry, tapi ketika dia melakukan retracement lagi ke atas, baru kalian bisa melakukan entry di sini. Ya, jadi nggak usah buru-buru teman-teman, begitu mentah-mentah break, terus kalian langsung entry. Ya, nanti kalau misalnya kalian langsung entry, kalian bisa kena drawdown atau penarikannya itu cukup lumayan panjang ya, makanya itu kenapa kalian harus melakukan itu supaya menjaga ya. Nah, kalian bisa perhatiin ya, begitu dia masuk retest kedua kali pun ya, dia tuh masih bisa mengalami penurunan ya, seperti itu. Oke, dan pada akhirnya sudah retest sekali, retest 2 kali, dan retest ketiga itu dia tembus ya. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk base ya teman-teman. Nah, ini contohnya yang drop base rally ya teman-teman. Ini sama strukturnya seperti ini, kalian tinggal ingetin aja gambarnya. Ini drop, kemudian dia bikin base nih ya, seperti ini. Dia bikin base di sini sampai ke bawah ya. Nah, sama tuh ya, seperti ini. Jadi dia ke atas ya, dia break ke atas. Kalian bisa lihat nih breaknya dengan impulsive candle di sini ya, sehingga kalau misalnya candlenya impulsif kayak begini, ini kemungkinan dia tidak akan menipu ya. Cuman sayangnya ini nggak balik lagi ke bawah, teman-teman yang nggak retrace, menjadi kita nggak sempat ambil di sini. Cuman jangan takut teman-teman ya, kalian bisa tungguin aja dia drop ke bawah, ke sini lagi. Nanti dia balik ke 1920 lagi, kalian baru incer untuk buy lagi ya. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa pantengin aja nih XAU 5 menit ya, dia belum sampai. Dan kalau misalnya dia nyampe ke 1920, bener nggak sih dia akan naik lagi? Dan kalian nanti bisa follow up ya teman-teman ya, dia beneran berhasil atau gagal gitu. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman tentang penggunaan base ya, terutama fungsinya sebagai area supply and demand dan juga sebagai penahan harga ya. Dan kalian bisa, sudah gue tunjukkan juga caranya untuk menggunakannya sebagai entry seperti apa. Oke. Semoga hal yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Dan juga thank you buat kalian sudah menyempatkan nonton video. Oh iya, jangan lupa. Kalian kalau misalnya mau belajar, teman-teman ya, tentang trading forex, kalian bisa join di grup Discord yang ada, linknya ada di bawah. Ya, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah, masuk ke grup Discord tersebut. Dan gak cuman kalian belajar ya, di situ nanti gue bisa adain turnamen untuk scalping ya, bisa dapat hadiah menarik juga ya. Jadi kalian bisa join juga tuh, pakai link Discord yang ada di description di bawah. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini. Share ke teman-teman kalian lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Ya. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian punya request apapun itu ya, yang mau gue bahas, kalian tinggal komen aja di bawah. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.